Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama bersyukur atas kehadiran nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa kembali bertemu secara daring untuk mata kuliah pengelolaan persampahan, di mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi untuk pertemuan ke-12. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu, semoga perkuliahan kita berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan aspek non-teknis. Jadi sebelumnya kita sudah bahas aspek teknis, ada yang bisa menjabarkan lagi enggak? Ada apa saja aspek teknis itu? Revinaldi? Ada apa saja aspek teknis? Aspek teknis pengelolaan sampah. Aspek teknis pengelolaan sampah ada apa saja? Lupa lagi. Yomi Jeffrey, Yomi. Halo Yomi. Reski Hijratul. Halo. Mana ini yang lain ini? Yurike. Subhan. Ada apa saja aspek teknis itu? Aspek teknis pengelolaan sampah ada apa saja? Semua, Astri atau Rian? Kita mulai dari ada pewadahan, kemudian ada proses pengumpulan, kemudian pemindahan, terus apa lagi? Pengangkutan sampai dengan di pemrosesan akhir. Jadi terakhir kita bahas mengenai bagaimana pemrosesan akhir. Apa saja kegiatan yang ada di tahapan pemrosesan akhir? Ada yang masih ingat enggak? Rian? Ada? Pemrosesan akhir itu mulai ada proses pemilahan juga di dalamnya, kemudian bisa juga kita lakukan proses pengolahan di dalamnya. Apakah itu pengolahan secara biologi menggunakan komposter atau menggunakan digester, atau mungkin secara fisik ya kita menggunakan insinerator atau penggunaan pirolisis dan lain sebagainya. Sampai nanti di akhir kita melakukan penimbunan pada proses pemrosesan akhir. Oke, di kesempatan kali ini sepertinya tidak banyak yang aktif lagi, karena itu saya akan langsung ke materi saja. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan masuk mengenai aspek non teknis terkait dengan pengolahan persampahan. Jadi ada beberapa aspek terkait dengan aspek non teknis di sini, di mana akan kita coba bahas satu persatu. Oke, nanti seperti biasa, saya tidak tahu karena kalian satu orang aja yang hidup kamera ya. Jadi silakan kalau ada pertanyaan bisa lewat chat atau bisa lewat mikrofon saja, nanti langsung dihidupkan. Saya akan coba share screen. Semoga sudah nampak. Oke. Sudah nampak ya? Jadi pada kesempatan kali ini sudah nampak kan ya? Sudah, Pak. Oke. Jadi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, jadi yang pertama terkait dengan bagaimana kelembagaan, kemudian kaitan antara kelembagaan dengan jalannya operasional tempat pemrosesan akhir, dan kemudian kita bahas mengenai peran serta masyarakat, dan terakhir mengenai biaya persampahan.
Oke, kita mulai terlebih dahulu dari secara umum lagi. Kita mulai kembali lagi. Ini beberapa materi yang saya dapatkan dari Bappenas dari beberapa bulan yang lalu. Jadi permasalahan-permasalahan lingkungan yang terkait dengan persampahan di Indonesia dilihat dari berbagai macam aspek. Jadi di sini mulai dari aspek teknis, aspek teknis di sini adanya missing link pengangkutan sampah dari rumah. Jadi di mana kita lebih melihat intensitas adanya kegiatan formal terkait dengan pengelolaan persampahan itu, justru kita lebih melihatnya itu pada proses pengangkutan. Jadi penyediaan fasilitas pemindahan, kemudian ada kendaraan yang nantinya mengangkut sampah tadi menuju ke TPA. Hanya sampai sana saja, tapi di tahapan sebelumnya, mulai dari sumber sampai dengan ke pemindahan, itu kembali lagi ke masing-masing wilayahnya, karena tidak secara jelas ditentukan dan tidak secara jelas adanya kewajiban pengadaannya, mulai dari proses penyediaan wadah sampai dengan pengumpulan ke tempat pemindahan. Kemudian adanya jadwal pengangkutan sampah yang belum teratur, pemilihan teknologi tepat guna dan berkelanjutannya juga masih bersifat sporadis tergantung dengan bagaimana pimpinan masing-masing wilayahnya. Kemudian juga database masih sedikit kurang baik dari terkait dengan atas persampahan, mulai dari sumber sampai dengan bank sampah pun meskipun sudah mulai berkembang, tapi masih belum terlalu baik. Kemudian aspek-aspek teknis lainnya, aspek-aspek non teknis terkait kelembagaan, belum optimalnya fungsi kelembagaan pengelolaan sampah di daerah, termasuk juga penegakan hukumnya. Kita tahu sudah ada beberapa peraturan terkait sampah di beberapa kabupaten, provinsi sudah ada ketentuan, contohnya sebagai penggunaan plastik sekali pakai dan lain sebagainya. Tapi bagaimana penerapannya saya rasa hampir sama dengan bagaimana peraturan perundangan terkait dengan lingkungan hidup ya yang ada di Indonesia. Penegakannya masih sangat rendah. Kemudian belum meratanya komitmen pemerintah daerah terkait persampahan. Nanti akan kita lihat bagaimana pemerintah daerah menyusun kelembagaan terkait dengan pengelolaan persampahan yang di sini bisa menggambarkan seberapa penting sih prioritas dari masing-masing kepala daerah itu untuk mengelola sampahnya. Kemudian terkait dengan penanganan dan pembiayaan pun secara umum APBD-nya memang sangat rendah, nanti akan kita lihat besarannya. Kemudian belum optimalnya skema retribusi persampahan yang layak dan berkeadilan. Jadi dalam pengelolaan akan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit juga. Jadi memang harus ada perhitungan yang sangat baik terkait dengan retribusi yang dilihat dari bagaimana sosial masyarakatnya juga. Terkait aspek perencanaan, dokumen perencanaan pengelolaan sampah itu belum ada ditemukan pada setiap daerah, dan master plan yang ada pun masih belum menjawab bagaimana perencanaan pembiayaannya dalam jangka yang panjang. Dan yang terakhir, aspek sosialnya, belum merata kesadaran masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah. Ya, kita bisa melihat di sekitar kita saja sebenarnya sebagai contoh. Sehingga perlu didorong juga bagaimana produsen sebagai salah satu triggernya adanya sampah tadi bisa memiliki peranan yang lebih dominan. Jadi bagaimana perubahan penggunaan kemasan dan lain sebagainya perlu didorong juga. Kemudian pada dasarnya nantinya persoalan sampah tidak akan bisa diatasi secara efektif dan efisien dalam waktu yang segera tanpa adanya memang pendekatan yang lengkap. Jadi kalau hanya secara parsial saja dikelola, jadi hanya fokus ke penanganannya saja misalnya, tanpa adanya fokus ke pengurangan, maka tidak bisa diselesaikan dengan baik juga nantinya. Dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri karena masing-masingnya harus terintegrasi satu dengan yang lain. Kemudian ini gambarannya bagaimana missing link-nya dari proses pewadahan, pengumpulan, dan pemindahan, yang mana ini yang masih terkelola dengan baik dari masing-masing sumber, apakah itu dari pemukiman, pertokoan, pasar, industri, ataupun taman jalan. Yang seringnya memang yang di industri, pasar, pertokoan, pemukiman yang masih missing link, karena di taman ataupun di jalan itu memang dari dinas terkait yang langsung mengumpulkan sampahnya.
yang memang harusnya di sini dibutuhkan dengan sangat serius ya dari pemerintah daerahnya yang bertanggung jawab untuk mengelolanya mulai dari sumber nantinya. Kemudian kalau memang dari sisi pendanaan tidak cukup, harusnya bisa mengkoordinasikan atau memfasilitasi minimal adanya kerjasama. Apakah memang ada CSR yang bisa dikondisikan dengan masyarakat sekitarnya, itu juga bisa sebenarnya dimaksimalkan untuk meminimalisasi dana yang nantinya dibutuhkan atau dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Dan nantinya terkait dengan kinerja non-teknis prasarana dan sarana persampahan sendiri, secara lengkapnya akan ada 5 aspek berbeda. Jadi kinerjanya yang pertama dilihat dari bagaimana kelembagaannya, kemudian bagaimana manajemennya, keuangan, peran masyarakat, dan hukum. Terkait dengan peraturan perundangan sendiri, maka harusnya memang sudah ada secara lengkap mulai dari undang-undangnya, kemudian peraturan pemerintah, sampai dengan nanti norma standar pedoman dan kriterianya yang terkait dengan bidang persampahan. Jadi harusnya kalau kita runut dari peraturan perundangan tertinggi sampai dengan yang paling rendah di tingkat kelurahan misalnya, ataupun mungkin di RT RW, itu sudah ada aturannya yang mengatur mulai dari sampah yang dihasilkan pada berbagai macam sumber. Kemudian dalam perencanaan pengembangan peraturan daerah sendiri, itu dimulai dari pembentukan institusinya. Jadi yang melakukan penanganan sampahnya, kemudian menghitung retribusi, mengumpulkan retribusinya, dan mengelola uang retribusinya. Dan memang dalam perencanaannya sendiri harus dibuat dalam jangka yang panjang, jadi setidaknya dalam waktu 20 tahun. Kemudian sanksi yang tegas pun harus tetap terapkan dan harus dijalankan juga. Selain itu, dalam perencanaannya nanti dibutuhkan evaluasi setidaknya setiap 5 tahun. Jadi dengan melakukan ada namanya dikatakan sebagai uji kelayakan. Oke, kita bahas yang pertama terkait dengan institusi atau kelembagaan. Dari dalam kelembagaan sendiri, kita membagi lingkup kelembagaan menjadi adanya sumber daya manusia atau SDM, kemudian struktur dan tugas pokok institusi penyelenggara, dan alternatif kelembagaan kerjasama. Jadi SDM ini penting, jangan sampai sumber daya manusia yang diberdayakan dalam kelembagaan ini yang mengelola persampahan itu tidak memiliki pengetahuan, keilmuan, kapabilitas yang sesuai dengan kebutuhan nantinya. Kemudian dalam penyelenggaraan kelembagaan sendiri, maka nanti 2 hal utama yang diperlukan. Yang pertama adalah adanya struktur organisasi yang jelas, dan penempatan tenaga ahli yang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Yang sebenarnya kualifikasi pendidikan sudah diatur juga melalui beberapa peraturan perundangan terkait. Kemudian harus dipisahkan dari dalam struktur kelembagaan nanti adanya operator dan nanti adanya regulator. Jadi dengan memisahkan ini maka kerjanya akan lebih efisien dan akan lebih maksimal. Berbeda dengan kita menggabungkan regulator dengan operatornya. Maka tidak akan maksimal pekerjaannya karena bisa jadi akan ada tindak lanjut, akan ada pengaruhnya secara tidak langsung. Kemudian beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan kelembagaan nanti, ini menjadi beberapa pertimbangan dalam membentuk lembaga, jadi mulai dari pemerintah daerah, karena nanti kelembagaannya pasti di bawah pemerintah daerah. Kemudian bagaimana pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Kemudian struktur organisasi dinas daerah, bagaimana keuangan badan layanan umum. Jadi umumnya di dalam bentuk BLU terkait dengan pengelolaan. Malah ada beberapa provinsi yang membuat BLU yang khusus mengelola sampah rumah sakit atau sampah medis. Dan itu sudah sampai dia mengelola sampah medis yang berasal dari luar provinsinya. Jadi itu termasuk yang
secara kelembagaannya sudah baik, sudah berjalan secara profesional, maka sudah menghasilkan sesuatu yang lebih lagi. Dia tidak hanya mengelola yang ada di satu wilayahnya, tapi juga bisa mengambil dari wilayah yang lain. Kemudian dalam perencanaan organisasi pengelola sampah, maka diperlukan bagaimana bentuk institusi, struktur organisasi, STM, tata laksana kerjanya, dan pola kerjasama antar kota. Jadi kalau memang dibutuhkan atau akan ada dalam pengembangannya kerjasama antar kota dalam pengelolaan sampah. Oke, sebagai gambaran, bagaimana gambaran pengelolaan atau kelembagaan terkait dengan persampahan, khususnya kita lihat di Sumatera Barat dulu ya. Jadi yang pertama di sini, kalau untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat sendiri, kalau kita lihat di sini, sampah nanti masuk di satu bidang pengelolaan sampah, LB3, dan peningkatan kapasitas. Jadi di sini pengelolaan sampah masuk di dalam satu seksi khusus. Di luar adanya limbah B3 dan adanya peningkatan kapasitas LB3. Kemudian selain adanya bidang tadi, di sini kita juga menemukan adanya UPTT terkait dengan persampahan. Oke. Selanjutnya di beberapa kota kabupaten, contohnya ini dia di Kota Padang. Di Kota Padang sendiri ada satu bidang ya, satu bidang terkait dengan pengelolaan sampah dan kebersihan. Jadi di sini memisahkan mulai dari adanya pengelolaan sampah, kemudian ada kegiatan penyapuan dan sarana kemitraan. Dan di sini juga di Kota Padang sudah ada UPT TPA sampah dan IPLT-nya. Jadi di sini masih digabungkan nih IPLT dan TPA-nya. Karena di dalam satu kesatuan dia IPLT-nya. Kemudian di sini untuk di Kota Padang Panjang. Tadi kalau kalian dilihat di sini, dia di bawah Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, di mana dia jauh di bawah bidang pengelolaan sampah B3, pengendalian pencemaran, di mana dia masuk di satu seksi pengelola sampah. Kemudian ini untuk Darmasraya sendiri dia sudah ada UPTD persampahannya, selain memang ada kabit terkait dengan sampah. Tapi di sini pengolahan sampah dan B3 digabungkan menjadi satu. Kemudian di Mentawai dia lebih sederhana lagi, di bawah bidang kebersihan, di mana nantinya pengelolaan sampahnya digabungkan dengan limbah B3. Kemudian di sini ada di 50 kota. Jadi di 50 kota sendiri dari kepala dinasnya ada bidang pengelolaan sampah, limbah cair, limbah B3 dan peningkatan kapasitas. Di mana di sini sudah memisahkan, sudah berdiri sendiri ya terkait dengan pengelolaan sampahnya. Berbeda dengan di seksi pengelolaan limbah cair dan limbah B3 yang masih digabungkan. Jadi dari beberapa contoh ini, saya mau nanti coba kalian lihat lagi di beberapa kota kabupaten di Sumatera Barat. Kalian coba bandingkan dan kalian buat nanti di satu kertas lembar, kira-kira apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan masing-masing struktur organisasi yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi silakan kalian cari beberapa struktur organisasi terkait dengan persampahan di kota kabupaten Sumatera Barat. Jadi nanti kalian buat resume saja. Kalian buat resume apa kelebihan dan kekurangan masing-masing struktur organisasi tadi. Saya bebaskan nanti jumlah kota kabupatennya, tapi setidaknya kalian bisa membandingkan
2 sampai dengan 3 kota kabupaten. Apa sih keuntungannya dan apa kelebihannya? Oke, sudah dicatat ya? Halo? Bisa diulangi lagi, Pak? Oke, untuk yang kesempatan kali ini, soal yang nomor satunya, silakan cari struktur organisasi terkait dengan pengelolaan sampah di kota kabupaten di Sumatera Barat. Di minimal cari 3 saja, dari 3 kota atau kabupaten di Sumatera Barat. Terus kalian analisis apa kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing struktur organisasi tadi, dari masing-masing kelembagaannya. Cukup itu saja. Baik, Pak. Oke, saya lanjut dulu. Jadi nantinya kan sebagai gambaran, tadi kalian sudah lihat ada yang memang dalam satu bidang atau dalam satu seksi dia digabung, ada yang satu dipisah. Pasti akan ada beberapa efeknya atau dampaknya ketika digabung atau ketika dipisah. Nanti kita bahas setelah lihat yang dari bahasan kalian. Oke, selanjutnya sebagai gambaran lebih spesifiknya, kita akan melihat bagaimana satu bentuk organigram di TPA. Ini di TPA saja, kalau kita ingin coba buat kelembagaannya kurang lebih akan seperti ini, di mana yang utamanya adalah bagaimana adanya seksi operasional, ada operasional TPA, kemudian operasional alat berat yang digunakan, kemudian ada seksi pengawasan terkait dengan penanggulangan bencana dan laboratorium, dan adanya utilitas pendukung. Jadi sebagai gambarannya, terkait dengan kualifikasi pendidikan, kita sudah ada aturannya. Jadi terkait dengan jenjang operator, jenjang teknisi, atau jabatan ahli, di mana nanti kalian di sini akan masuk ke jabatan ahli ya. Jadi setelah kalian lulus dari S1, harapannya memang sudah arahnya ke jabatan ahli. Di mana nantinya jenjang kompetensi lembaga persampahan, jadi kurang lebih penentuannya akan seperti ini, dia mulai dari sekretariatan, kemudian bidang teknik pengelolaan kebersihan, pengendalian kebersihan, prasarana dan sarana, sampai dengan pengembangan peran serta masyarakat dan usaha kebersihan. Jadi masing-masing seksi akan ada kualifikasi minimumnya yang dibutuhkan. Ini yang lebih spesifiknya terkait dengan pengelolaan TPA, bagaimana kepala seksi terkait dengan pengelolaan operasional penimbunan sampah sampai dengan penggunaan alat berat, itu sudah ada ketentuan jenjang kompetensinya. Kemudian pembagian kompetensi juga, mulai dari kompetensi umum itu biasanya di kepala TPA, kompetensi inti kepala seksi, sedangkan yang spesialisasi itu biasanya khusus yang pengelolanya, mulai dari penimbunan sampah, lisit, instalasi pengolahan sampahnya, penanggulangan bencana, laboratorium, itu sudah kompetensi yang spesialisasinya. Oke, kita lanjut ke peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat sendiri terdiri dari beberapa aspek nantinya. Yang pertama, melakukan pemilahan sampah di sumber, kemudian melakukan pengolahan sampah dengan konsep 3L, kemudian berkewajiban membayar iuran ataupun retribusi sampah, mematuhi aturan pembuangan sampah yang ditetapkan, turut menjaga kebersihan lingkungan sekitar, dan berperan aktif dalam sosialisasi pengelolaan sampah lingkungan. Dalam pengembangan rencana peran serta masyarakat, jadi yang pertama, peningkatan masyarakat fondasi bangunan pengelolaan sampah. Jadi pada dasarnya dengan meningkatnya peran serta masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah, maka nanti pengelolaan sampahnya akan berjalan lebih efektif. Jadi selain mengurangi timbulan sampah yang nanti menurunkan beban sampah yang nantinya akan dikelola sampai ke dengan ke TPA, kan nanti akan meringankan beban juga. Sehingga nantinya kesadaran masyarakat yang tinggi akan meningkatkan keberhasilan dari pengolahan sampah.
Rencana peningkatan peran serta masyarakat sendiri dimulai dari penyusunan program penyuluhan atau kampanye, kemudian pelaksanaannya, kampanye atau penyuluhannya tadi, kemudian adanya internalisasi penanganan sampah ke kurikulum sekolah, uji coba kegiatan 3R berbasis masyarakat, dan replikasi kegiatan 3R, di mana nanti targetnya selama 20 tahun masa perencanaan setidaknya sudah ada pengurangan 20 sampai dengan 40% sampah yang nantinya dibawa ke TPA. Kemudian sedikit gambaran terkait dari ini sudah cukup lama sebetulnya, bagaimana beberapa penelitian terkait dengan persepsi masyarakat. Sini contohnya bagaimana sebenarnya persepsi masyarakat terkait dengan istilah kotor atau bersih tadi, atau bagaimana sih levelnya ketika suatu area itu perlu dibersihkan atau perlu disapu misalnya. Jadi contohnya ini dibuat secara skematis, jadi beberapa foto yang nanti menunjukkan persentase sampah mulai dari 1% sampai dengan 70-80%. Nanti akan coba dilihat bagaimana persepsi masyarakat di persen berapa sih yang harus dibersihkan atau harus disapu sampah tadi. Dan dilihat juga nanti dari si penyapu jalannya. Maka kalau di sini akan ada perbedaan yang signifikan juga terkait dengan jenis sampah yang nantinya harus disapu. Jadi kalau kalian lihat di sini, untuk yang 5% itu biasanya di kertas ya, ketika kalau untuk sampah kertasnya lebih sedikit saja adanya sampah kertas kita lihat di jalan atau mereka lihat di jalan, itu kecenderungannya untuk bisa segera disapu, berbeda dengan plastik ataupun daun. Jumlahnya akan lebih sedikit dia untuk bisa sapu. Kemudian terkait dengan pengangkutan, untuk diangkut sendiri ini cukup tinggi ya, ketika di 80%, 70%, baru ada kecenderungan untuk diminta diangkut. Berbeda dengan persen-persen lainnya. Jadi sehingga kalau di sini kita bisa lihat sebenarnya kecenderungannya mungkin nanti akan ada perbedaan ya terkait dengan persepsi ya. Di beberapa negara mungkin yang terbiasa tidak adanya sampah, mungkin di angka 4%, 10% itu mereka sudah merasa risih dan ini harusnya sudah mulai disapu. Tapi mungkin di kita yang mungkin sudah terbiasa dengan adanya tumpukan sampah, itu mungkin menjadi satu hal yang biasa. Jika hanya sampai 30, 40, 50% sampahnya itu menjadi satu hal yang biasa dan wajar untuk belum disapu. Mungkin beberapa istilah klasiknya masih tanggung lah, nanti sudah sampai 40, 60% baru nanti dilakukan penyapuan. Oke, kemudian kita masuk ke pembiayaan. Jadi dalam pembiayaan sendiri ada beberapa contoh biaya persampahan. Jadi ini terkait dengan biaya yang memang tidak cukup murah ya, dan di beberapa negara pun menetapkan tarif yang berbeda-beda terkait dengan pengolahan sampahnya. Dan pada umumnya memang di negara-negara maju yang sudah mengolah sampahnya dengan baik, karena sudah adanya teknologi, sudah didukung dengan teknologi yang baik juga. Di Indonesia sendiri kondisi existingnya persentase anggaran pengolahan sampah itu sekitar 0,7 sampai dengan 0,85% biasa rata-ratanya. Di mana nanti bisa dikatakan termasuk tergolong rendah juga ya, karena kurang dari 1% yang dianggarkan dari APBD. Sedangkan terkait dengan pengumpulan dari retribusi sendiri termasuk rendah, baru tidak mencapai 50% ya, tidak mencapai 50% retribusi yang dikumpulkan. Jadi itulah kenapa yang memang menyebabkan dalam pengolahannya masih belum terlihat secara masif ya, belum terlihat serius karena dari pembiayaan pun masih sangat rendah. Kemudian secara aktualnya
pendanaan di kita itu masih sangat kurang sebenarnya dari kebutuhannya. Jadi kalau dikatakan di sini dari ketersediaannya 51, dibutuhkannya sekitar 63. Yang harusnya itu bisa didapatkan dari adanya tambahan retribusi yang masih nol di sini hitungannya, dari dana desa juga masih belum digunakan secara maksimal untuk pengolahan sampah, ataupun potensi-potensi adanya KPBU dan hibah. Jadi sehingga memang dari Bappenas sendiri sudah coba membuat rencana-rencana moderat dan optimis, di mana memang perlunya peningkatan persentase retribusi yang nantinya bisa dikelola, dan adanya CSR juga bisa ditingkatkan juga, ataupun KPBU hibah lainnya. Hibah apakah itu dalam negeri ataupun dari luar negeri. Itu mungkin ya. Satu pertanyaan terakhir terkait dengan materi kita pada pertemuan 12 ini. Yang pertama itu terkait dengan retribusi sampah. Apakah ada retribusi sampah di Kota Padang atau di tempat domisili kalian saat ini? Jadi pertanyaan yang kedua ya, apakah ada retribusi sampah di Kota Padang atau di kota domisili kalian saat ini? Kemudian, sudah ya, apakah ada retribusi di Kota Padang atau di kota domisili kalian saat ini? Kemudian, berapa biaya retribusi minimum yang akan diterima oleh masyarakat? Berapa biaya retribusi minimum terkait dengan pengolahan sampah yang bisa diterima oleh masyarakat? Dua itu saja ya yang perlu kalian jawab untuk pertemuan ke-12 ini. 4 menit lagi. Maaf Pak, bisa diulangi Kira-kira Pak? ada yang mau ditanyakan? Pertanyaan terakhir ya, nomor 2 ya. Pertanyaan yang kedua itu, Yang pertama Pak. yang pertama agak panjang ya. Yang pertama itu, kalian cari minimal 3 struktur organisasi terkait dengan pengelolaan sampah di kota kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian kalian identifikasi keuntungan dan kelebihan masing-masing struktur organisasi tersebut. Jadi yang satu itu cari minimal 3 struktur organisasi yang terkait dengan pengolahan persampahan di kota kabupaten se-Sumatera Barat, dan kalian analisis apa kelebihan dan kekurangannya. Yang nomor 2, apakah ada retribusi persampahan di Kota Padang atau di kota domisili saat ini? Kemudian berapakah biaya retribusi minimum yang diterima oleh masyarakat, yang dapat diterima oleh masyarakat? 2 itu saja, silakan nanti bisa dikerjakan di kertas lembar atau diketik, mana yang nanti memudahkan. Nanti setelah isoma kita akan bahas tugas besarnya ya. Yang sudah mengumpulkan seingat saya baru 1 kelompok dari kelompok 3. Jadi mungkin nanti kelompok 3 bisa bersiap ya untuk kita bahas nantinya. Nanti akan saya infokan lagi kapan kita mulai Zoom-nya. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala kurang dan salah dari saya tutup Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.